belajar ilmu agama ini, tapi tidak ada perubahan pada akhlak kita, tidak ada perubahan pada adab kita, maka curigai ilmu kita. Ada yang salah, ada yang keliru. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah adabnya, akhlaknya, maka hendaknya dia mencurigai ilmunya. Karena ilmu yang sejati adalah ilmu yang membuahkan amal saleh, yang membuahkan akhlak yang mulia. Yani kekokohan ilmu, kematangan ilmu, itu yang ingin kita warisi, kita ambil dari sang guru tersebut. Kenapa ini harus wara'? Karena ilmu itu adalah keberkahannya. Dan yang kita inginkan, ilmu kita itu menjadi ilmu yang akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatu ma'al akabir. Jadi keberkahan itu bersama orang-orang yang tua ilmunya atau tua umurnya. Tua ilmunya itu meskipun masih muda umurnya, tapi dia itu mapan ilmunya. Tua umurnya adalah karena dia sudah banyak pengalaman dalam hidup, dan rata-rata orang yang sudah tua umurnya itu adalah orang yang bisa bersikap hikmah menghadapi kehidupan. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, dan kita masih waktunya membaca tafsir dari ayat 128 dari surat An-Nisa. Kita baca lagi ayatnya lalu kita baca tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusush syukh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa in imra'atun khafat, jika seorang wanita, maksudnya di sini adalah seorang istri, khafat takut, min ba'liha pada suaminya, nusyuzan, suaminya nusyuz, kedurhakaan suami. Suami durhaka tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang menjadi hak istri. Jadi istri takut suaminya nusyuz adalah kedurhakaan kepada pasangannya. Kalau suami nusyuz, suami durhaka pada istri, maksudnya tidak menjalankan hak-hak yang menjadi kewajiban istri, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban suami yang menjadi hak istri. Nanti akan kita baca tafsirnya ya. Au i'radun, atau bukan karena kewajiban suami hak istri, tapi suami meninggalkan istri, berpaling dari istri. Kalau istri takut suaminya meninggalkannya, berarti ada
kedekatan makna, wah bisa-bisa nanti ditinggal terus diputus. Bisa-bisa ditinggal terus diputus, berpaling dari istri. Seperti tuntunan di dalam menghukum istri yang nusus, tuntunan di dalam menghukum istri yang nusus, istri yang durhaka pada suami, nasihati. Dinasihati tidak bisa baik, nah maka berpalinglah di tempat tidurnya. Berpalinglah di tempat tidurnya maksudnya bagaimana? Di dalam kamar yang seharusnya itu adalah waktu yang paling menunjukkan kedekatan kedua belah pihak, tapi istrinya berpaling, bahasa Jawanya nyingkur. Di dalam satu kamar tapi istrinya berpaling, tidak mau menghadap kepada istri, apalagi lebih dekat dari sekedar menghadap. Menunjukkan bahwa ada makna, oh suami saya tidak menghendaki saya, tidak butuh saya. Ada makna seperti itu. Dan itu apabila dinasihati tidak mau, maka berpalinglah fil madhaji, di tempat tidurnya. Hanya saja ustadz-ustadz Indonesia banyak yang menyampaikan itu ya, bahwa itu menjadi tahapan kedua jika secara umum cukup bagus jika suaminya punya istri lebih dari satu. Adapun umumnya orang Indonesia, bahkan umumnya orang Islam di seluruh dunia selain di Saudi dan semisalnya yang banyak yang beristri lebih dari satu, gitu ya. Nah, kalau istrinya cuma satu di Indonesia secara umum, maka kalau berpaling di tempat tidur, gitu, kata banyak ustadz ya, itu istrinya akan mengatakan dengan lisannya atau dengan menggumamnya kuat-kuatan. Nah jadi itu, nanti juga suaminya yang tidak kuat. Nah itu, akhirnya itu tidak menjadi jalan yang banyak ditempuh. Nah adapun apabila istrinya lebih dari satu, maka gitu, kalau kehidupan rumah tangganya itu bagus, suami berpaling dari istri itu adalah termasuk hal yang merupakan pukulan kepada istri. Pukulan batin. Kenapa? Karena oh ada yang lain saya tidak diperlukan. Nah jadi seperti itu. Nah apabila begitu masih tidak bisa baik, maka pukullah dengan pukulan di dalam hadis yang ghairu mubarih, tidak melukai. Nah di sini apabila istri takut, kenapa? Karena suaminya tidak menjalankan kewajibannya yang menjadi hak saya, atau suaminya mau berpaling, ya, ada tanda-tanda mau berpaling, ya. Fala junaha alaihima, maka tidak dosa atas duanya, atas suami sama istri, ayyusliha bainahuma sulha, untuk melakukan islah antara keduanya. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita pahami, islah itu merelakan sebagian hak. Apabila perselisihan itu ada kaitannya dengan hak, maka islah itu merelakan sebagian hak. Di dalam segala urusan, islah itu apabila ada kaitannya dengan hak, maka islah itu maknanya merelakan sebagian hak. Misalnya apa? Misalnya ada satu yang berharga, A sama B berselisih. A mengatakan milik saya 100%, tapi B mengatakan enggak, ini milik saya 25%, atau katakanlah milik saya 50%, milikmu 50%. A mengatakan ini milik saya, enggak, milikmu separuh, milik saya separuh. Perhatikan perselisihan gitu ya, diperhatikan gitu. Nah, kalau begitu bagaimana solusinya? Yang 50% dimiliki A, kedua belah pihak rela. Kenapa? Ya karena memang A mengaku miliknya, B memahami milikmu 50, kan gitu ya. Nah, sisa 50%. 50% kata A miliknya A, kata B miliknya B. Kan dari awal kan A mengakui 100%, B mengakui miliknya 50%.
Nah kalau yang 50 diambil A, B nggak masalah. Kenapa? Karena memang dia memahami itu milikmu 50, adapun yang 50 kata B milik saya. Tapi kata A yang 50 pun miliknya dia. Berarti yang diperselisihkan sesungguhnya 50%. Nah bagaimana islah itu? Relakan 25, serahkan ke B25, ambil yang 25, nanti dia juga akan diomongin, wahai B, wahai A, relakan yang 25, yang 25 ambil. Nah akhirnya yang mengakui 100% dapat 75, yang mengakui 50 dapat 25, masing-masing mendapatkan haknya setengah dari yang diperselisihkan. Jadi islah itu apabila perselisihannya tentang hak, yang dimaksud dengan islah adalah merelakan sebagian hak, masing-masing merelakan sebagian hak supaya bisa ketemu dengan damai. Kamu ada enaknya, ada tidak enaknya, lawanmu juga ada enaknya, ada tidak enaknya. Nah, kalau kamu menuntut yang kurang, lawanmu juga bisa menuntut yang kurang. Kalau kamu merelakan sebagiannya, sesungguhnya lawanmu juga merelakan sebagiannya. Nah islah itu seperti itu. Kembali, wasulhu khair, dan sulh, perdamaian itu baik di dalam segala hal, kecuali ahalla haraman au harrama halalan, tidak boleh. Nah itu, jadi as-sulh itu ajaran Islam. Di dalam segala hal diperintahkan as-sulh, kecuali as-sulhu alladzi ahalla haraman au harrama halalan. Yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal tidak boleh. Damai dalam hal itu. Gitu. Wa uhdiratil anfusus syuh, dan ketahuilah jiwa itu akan menghadirkan kedengkian. Sadarlah bahwa keinginan jiwamu itu adalah kedengkian. Gitu. Lo enak dia. Nah, muncul begitu di dalam jiwanya. Nanti lawannya juga kayak gitu. Gitu. Relakan separuh dari yang kamu akui. Lo enak. Mengajak kepada kejelekan. Itu harus disadari itu. Nah, memberi apa yang dia punya, badlul wus'i ilal ghair, menyerahkan haknya kepada yang lain, memberikan haknya kepada orang lain, itu tidak gampang. Tapi itu yang dipanggil oleh Islam, itu yang diserukan kepada umat Islam, ini lakukan, nanti akibatnya baik. Dan jiwa itu berat. Kenapa? Jiwa itu senang harta, jiwa itu senang untuk mendapatkan hak. Sekarang hartanya atau haknya disuruh menyerahkan. Nah itulah Islam. Perjuangan itu berat, harus menanggung beban, tetapi akibat dari berjuang itu adalah kebaikan. Dan bahkan di dalam jalannya kehidupan dijadikan oleh Allah seperti ini. Kamu kepingin panen, kamu harus berjuang dan berkorban. Kamu punya benih 50 kilo gitu, harus kamu relakan untuk ditabur di sawah yang bisa jadi nanti tidak tumbuh. Itu perjuangan, dan hak kamu itu pengorbanan, dan kamu harus berjuang. Bagaimana? Harus panas-panas pergi ke sawah untuk menaburkan benih itu, untuk merawat. Nah, alhamdulillah, dari hasil dari berjuang dan berkorban belum dapat, itu sudah alhamdulillah. Kenapa? Sudah ada harapan. Nah itu, kamu semua sekarang sedang belajar agama, oh itu adalah menanam benih yang sangat tinggi gitu. Nah karena itu kalau pandai bersyukur, maka akan betul-betul bersyukur kepada Allah. Teman-teman di luar itu
usia SMA siapa yang bisa baca kitab? Jangankan baca kitab, nggak ada harokatnya. Lulus SMA sekarang itu banyak yang udah lancar baca Quran. Antum di lembaga kayak gini itu sungguh nikmat Allah yang sangat besar. Gitu. Nah itu, jadi orang yang menanam akan muncul harapan meskipun belum menuai panennya. Nah, kita kembali ke ayat kita. Wa uhdiratil anfusus syuh, dan jiwa itu akan menghadirkan kedengkian, gitu, sifat iri, itu ndak senang orang lain dapat enak, itu yang dihadirkan oleh jiwa ini, gitu. Harus paham itu, dan itu ndak baik, gitu. Nah karena itu harus dilawan. Bagaimana melawannya? Dengan petunjuk iman, gitu. Relakan kamu nanti enak, berjuanglah kamu nanti enak. Nah, kalau kamu berjuang, wa in tuhsinu, jika kamu mau ihsan, ihsan itu kalau kepada Allah beribadah dengan sepenuh jiwa, dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Ihsan itu kalau kepada orang, berbuat baik pada orang, baik pada orang, itu mengorbankan apa yang ada pada dirinya diberikan pada orang. Nah, wa in tuhsinu wa tattaqu, dan kamu jalankan perintah Allah, kamu jauhi larangan Allah, itu. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah betul-betul tahu apa yang kamu lakukan. Apa maksudnya? Allah itu asy-syakur, maha mensyukuri. Apa mensyukuri itu? Kamu baik, dibalas oleh Allah dengan yang jauh lebih besar. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah betul-betul tahu. Itu, Allah betul-betul tahu. Nah, karena itu perbuatanmu yang baik pasti akan dibalas dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tafsirnya. Idza khafatil mar'atu nusyuza zawjiha, apabila seorang istri itu takut suaminya nusyuz, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban suami yang menjadi hak dirinya sebagai istri, au tarafuhu anha, atau tarafu itu mengekang, gitu, menguasai, gitu, yang melampaui, gitu, menekan, menindas dan yang semisalnya. Wa adamu raghbatihi fiha, dan seperti tidak mencintainya lagi. Raghiba fi itu artinya senang. Kalau raghibaan itu artinya benci. Ya. Nah, ini raghiba fiha, gitu. Dan adamu tidak raghiba fiha, senang lagi. Sudah tidak senang lagi. Wa iraduhu anha, dan suaminya berpaling dari dirinya. Berpaling dari dirinya, di kamar berpaling, di rumah mendiamkan. Itu kalau ada masuk melakukan berin bi an tasmahal mar'atu an ba'di, menjadi keharusan suami, menjadi kewajiban
kewajibannya. Nah, sudah berpaling dari dirinya. Walah, kalau kayak gini diterus-teruskan, nah lebih baik islah. Bagaimana islah itu? Itu dua-duanya itu membicarakan masalah dan sebagian hak direlakan untuk mendapatkan sebagian yang lainnya. Itu. Imma antardha bi aqalla minal wajibilaha. Misal, ridho haknya yang menjadi kewajiban suami hanya diberikan sebagiannya. Gitu. Minan nafaqah, baik berupa nafkah, awil kiswah maupun berupa pakaian, awil maskan maupun berupa tempat tinggal. Tidak apa-apa, itu nafkahnya tidak seperti biasanya, setengahnya, 2/3-nya atau seberapanya. Tidak apa-apa, pakaiannya tidak bagus-bagus seperti yang biasanya, tidak apa, tempat tinggalnya tidak mewah seperti yang biasanya. Itu awil qasam atau pembagian hari, bi antasqutu haqqaha minhu, yaitu dengan merelakan sebagian haknya untuk suaminya. In tahaba yaumuha au tahaba yaumuha wa lailatuha au tahaba yaumaha wa lailataha li zaujiha au li darratiha, yaitu merelakan sebagian harinya untuk suaminya ke istrinya yang lain, au li darratiha atau untuk istrinya yang lain. Darra juga itu istri gitu ya. Nah, nanti ada kalimat yang saya sampaikan ke antum semuanya gitu ya, antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab di dalam banyak hal gitu ya. Jadi intinya bahwa islah dengan merelakan sebagian haknya supaya suaminya tidak berpaling darinya gitu. Misalnya begini, punya hak, kalau istrinya 2 punya hak 3,5 hari, nafkahnya biasanya begini-begini. Wah, daripada suaminya sudah kayak begitu, di dalam Islam pisah itu tidak baik, dan setelah pisah pun tidak baik. Daripada seperti ini, suaminya juga dosa, dirinya bisa-bisa tambah dosa. Karena pada pertemuan yang lalu kita katakan bahwa jiwa istri kalau merendahkan suami itu dosa besar. Dosa besar. Jiwa anak yang sudah dewasa merendahkan bapak ibu itu dosa besar. Masya Allah, saya lihat bapakmu tadi di sana, ibumu, bapak ibu apa orang kok enggak, dosa besar menghinakan, merendahkan bapak dan ibu. Istri menghinakan, merendahkan suami lebih besar lagi dosanya. Nah, karena itu kalau terjadi kayak gini, daripada suami bisa jadi dosa tidak menjalankan kewajibannya, dan kalau nanti solusi bagi dia itu cerai tambah putus, istri juga bisa jadi dosa besar kalau merendahkan suami, dan kalau nanti diputus tambah jadi fitnah dalam kehidupan yang madharat dunia akhirat. Nah, kalau gitu islah supaya baik dua-duanya. Nah, bagaimana supaya islah? Sesungguhnya suami yang kayak gitu, kenapa? Karena ada hal yang tidak ia sukai pada istri. Sesungguhnya seperti itu. Kalau seandainya dia sangat mencintai istrinya, maka seluruh apa yang dia sukai pasti akan untuk istrinya. Nah, kalau sudah kayak gini berarti ada sesuatu yang menjadi perenggang. Maka islah. Islah itu masing-masing merelakan sebagian haknya. Wahai suami, kamu sudah punya istri lagi, dan kamu mulai jauh dari istri yang satu. Islah, jangan jauh kayak gitu, tapi sebagiannya enggak apa-apa. Nah, jadi mendapatkan sedikit, yang satu enggak jadi dipisah, tapi dia tetap menjalankan kewajiban sebagiannya. Istri yang sudah mulai mau dipisah, mau ditinggal juga kayak gitu. Gitu. Bagaimana kalau tetap suami istri masing-masing kita tetap baik dan enggak apa-apa, sebagian haknya direlakan biar dia gunakan apa yang dia suka. Nah, itu gitu. Itu baik masalah nafkah tidak seperti biasa, pakaian tidak seperti biasa, tempat tinggal tidak seperti biasa. Bahkan pembagian hari al-qasam direlakan
li zaujiha au darratiha, untuk istri yang satunya gitu, atau dengan nama lain darratiha. Lalu tadi kita katakan ada kalimat yang ingin saya sampaikan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ya. Kalau suami itu nikah lagi berarti punya istri lebih dari satu. Istrinya yang satu namanya dari sisi istri yang satunya apa? Suami punya istri lebih dari satu. Istri yang pertama menjuluki istri suaminya yang kedua itu apa? Madu, ya. Itu madunya kan gitu ya. Madu itu manis apa enggak? Enggak ada madu yang aslinya. Madu itu manis. Ini ada pahit-pahit, ada manisnya tetap. Cuman karena muncul madu dari nektar buah yang pahit, akhirnya madu itu ada yang manis pahit, gitu ya. Tapi aslinya madu itu adalah lambang manis. Lambang manis yang asli itu adalah madu. Kalau gula itu buatan, gitu ya. Nah, kalau bahasa Indonesia, dua istri, yang satu mengatakan yang lain itu adalah madunya. Dia di madu, ya. Dia di madu. Itu madu saya, kan itu. Kalau bahasa Arab enggak gitu. Apa? Dorroh. Hiya dorrotaha. Dia itu dorrohnya istri yang satunya. Dorroh itu ada tak marbutonya. Kalau enggak ada tak marbutonya dor. Gitu. Ajaban li amril mu'min in asobathu sarra syakara wa in asobathu dorra sabara. Gitu. Wa iyamsaskallahu bidurrin. Ya, dor. Dur itu apa? Madorot. Madorot. Jadi kalau suami itu nikah lagi, sudah punya istri nikah lagi, itu bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa Arab itu dor bagi istri yang sudah ada. Ya. Tapi bahasa Indonesia itu madu. Oh, itu madu saya. Padahal madu itu menyenangkan. Nah itu. Terus ada yang semisal lawan dari ini, yaitu rumah sakit, ya, rumah sakit. Kalau Indonesia itu orang sakit dibawa ke rumah sakit, gitu. Rumah sakit supaya apa? Supaya sembuh lah, supaya sembuh kok rumah sakit. Kalau bahasa Arab bukan rumah sakit, apa? Mustashfa, yang diharapkan kesembuhannya, dibawa ke tempat yang diharapkan kesembuhannya. Itu sekedar bahasa aja supaya tidak tegang ya. Naud. Wa idza ittafaqa ala hadhihi al-hala, jika disepakati, fala junaha wala ba'sa alaihi ma fiha, maka tidak dosa. Misal, ya udah tetap jadi suami istri, tapi saya di sana 5 hari, saya ke sini hanya 2 hari dalam seminggu. Boleh. Ya udah saya di sana rumahnya besar, di sini rumahnya kecil. Boleh, gitu ya. Nah, ya udah seterusnya itu boleh. Yang penting ada kesepakatan. Berarti kayak gitu. Sesungguhnya istri Rasulullah SAW ada yang merelakan harinya untuk istri yang lain, untuk Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu halal. Kenapa? Karena memang islah dan direlakan. La alaiha wala ala zauj, tidak dosa bagi istri, tidak dosa bagi suami. Fayajuzu hina idzin li zaujiha al-baqa'u maha ala hadhil hal. Maka boleh akhirnya tetap menjadikan istrinya itu sebagai istri tidak dipisah dan dengan islah yang telah disepakati. Wa hiya khairun minal furqah, dan itu tetap lebih baik daripada pisah. Walihadza qala was-sulhu khair. Oleh karena itu Allah berfirman, dan islah dengan merelakan sebagian haknya itu lebih baik. Dan jangan dikira suami juga tidak merelakan sebagian haknya. Kenapa? Karena sudah punya jiwa kepingin meninggalkannya, tapi akhirnya tidak meninggalkannya. Nah, jadi itu. Wa yukhadhu min umumi hadzal lafzi wal makna, dan diambil dari faedah secara umum wasulhu khair, anna sulha baina man bainahuma haqqun,
bahwa perdamaian antara dua orang yang memiliki hak secara umum meskipun bukan suami istri, au munaza'atu fi jami'il asya, atau dua orang yang memperselisihkan sesuatu secara sempurna, annahu khairun minal istiqsa'i kullun minhuma ala kulli haqqihi, islah dengan merelakan sebagian hak atau bahkan supaya damai, ya udah hak saya ambil semua. Nah misalnya gitu, itu lebih baik daripada istiqsa'i kullin minhuma, masing-masing dari keduanya minta seluruh haknya ala kulli halihi. Istiqsa'i istidharu malahu, maksudnya apa? Maksudnya saya harus mendapatkan apa yang jadi hak saya, itu disebut dengan istiqsa. Nah, lebih baik islah dengan merelakan sebagian hak, bahkan seandainya merelakan seluruh haknya, tetap islah itu lebih baik daripada masing-masing gigih untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hak saya harus saya ambil. Itu betul-betul membawa kebaikan, wa baqaul ulfah, dan akhirnya kelembutan dan kedekatan hati itu tetap terjaga, walitisofu bisifatis samah, dan akhirnya jiwa ini memiliki sifat samah, mudah dan ringan untuk loyal kepada orang yang di hadapannya. Itu disebut dengan samah. Samaha itu adalah gampangan. Gampangan itu misalnya bagaimana? Tolong ya ini bawakan. Oh iya. Tolong antarkan saya. Iya. Tolong ini kerjakan. Iya. Masya Allah saya butuh ini. Oh saya punya ini. Itu namanya gampangan. Itu samah atau samaha. Kalau ada tak marbutonya ya tinggal dilanjutkan samaha gitu ya. Nah itu lebih bagus daripada istiqsa. Ini kan hak saya, tidak boleh kamu. Nah daripada seperti itu, supaya jiwa tetap punya sifat as-samah. Wa huwa jaizun fi jami'il asya. Nah dan sulh itu boleh bahkan baik di dalam segala hal, illa idza ahalla haraman aw harrama halalan, kecuali sulh yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu tidak boleh ya. Fa innahu la yakunu sulhan, itu tidak diberi nama sulh. Wa inna ma yakunu jawran, akan tetapi yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, namanya bukan sulh tapi namanya adalah jaur, kesepakatan di dalam dosa. Bukan kesepakatan di dalam islah, tapi di dalam islah itu perbaikan. Bukan kesepakatan dalam perbaikan, tapi kesepakatan dalam dosa. Apabila ahalla haraman aw harrama halalan. Wa'lam anna kulla hukmin minal ahkami la yatimmu wa la yakmul. Setiap hukum itu tidak bisa sempurna illa biwujudi muqtadihi, kecuali jika ada yang menunjukkan perwujudannya, tuntutan yang menjadikan kepastiannya. Wantifa'i mawani'ihi, dan juga tidak ada penghalangnya. Hukum itu tidak sempurna kecuali dengan ada wujudnya dan tidak ada penghalangnya. Misalnya iman itu tidak sempurna kecuali terwujud dalam amal. Hukum tidak sempurna kecuali apabila ada wujudnya dan tidak ada penghalangnya. Famin dzalika hadzal hukmul kabir alladzi huwa sulh, dan diantaranya adalah sulh. Tidak akan ada wujud sulh jika tidak ada masalahnya dan tidak ada penghalangnya gitu. Fadzakara ta'ala al-muqtadi lidzalik, maka Allah menyebutkan apa yang menunjukkan perwujudannya. Wa nabba ala annahu khair, dan Allah menunjukkan bahwa sulh itu baik ya. Wal khairu kullu aqilin yatlubuhu, dan
kebaikan itu pasti dicari oleh semua orang yang berakal. Kebaikan itu pasti dicari, diinginkan oleh orang yang berakal. Wa yarghabu fihi, dan senang orang yang berakal pada kebaikan. Fa in kana ma'a dzalika qad amarallahu bi, jika akal sendiri senang dan Allah memerintahkan, wa hatha alaihi, dan Allah memerintah untuk meraih kebaikan, izdadal mu'minu talaban lahu, orang yang beriman semakin mencari perbaikan tersebut, ya. Wa raghbatan fi, dan semakin senang gitu. Wa dzakarul mani'a biqaulihi, lalu Allah SWT menyebutkan penghalang kebaikan ini. Apa itu? Wa uhdiratil anfusus syuh, dan sadarlah dan ketahuilah bahwa hati itu gampang menghadirkan kedengkian. Nah, jadi tadi itu awalnya suami istri mau cekcok, sudah ada tanda-tanda mau bisa, diperintahkan untuk sulh, untuk merelakan sebagian haknya dalam rangka mencari perbaikan. Dan juga sadarlah wahai umat Islam bahwa setiap jiwa itu gampang muncul kedengkian. Nah, hati-hati di sini gitu ya. Ai jalabatin nufusu ala syuh, gitu. Menarik jiwa ini, menarik apa? Menarik kedengkian. Maksudnya ada kedengkian itu ditarik ke dalam jiwa, akhirnya jiwanya sekarang membawa kedengkian. Kenapa? Sudah narik kedengkian itu ke dalam dirinya. Wa huwa adamur raghbah. Apa kedengkian ini? Tidak rela. Adamur raghbah, tidak senang, tidak rela fi badli ma alal insan, untuk menyerahkan sebagian haknya. Gitu. Sulh itu harus merelakan sebagian, tapi jiwa itu akan muncul kedengkian. Apa itu? Tidak mau merelakan sebagian hak, gitu. Wal hirsu alal haqqil ladzilah, dan jiwa itu akan perhatian bagaimana hak saya harus saya dapatkan. Kan tidak dosa, itu kan hak saya. Nah, jadi kayak gitu. Itu jiwa syuh. Nah, karena itu kita diperintah di dalam Al-Qur'an berlindung kepada Allah dari syuh, dari kedengkian jiwa, gitu. Fan nufusu majbulatun ala dzalika tabaan. Ketahuilah jiwa itu majbulatun ala syuhi tabaan. Jiwa ini memang diciptakan oleh Allah seperti itu. Inna nafsalah ammaratum bisu, jiwa itu selalu mengajak pada kejelekan. Semua jiwa tanpa kecuali. Lalu Allah hadirkan keimanan. Iman itulah yang akhirnya membentengi jiwa ini dari kejelekan. Berarti kalau iman itu masuk, jiwanya ada hawa nafs pada kejelekan dan ada iman. Apabila iman masuk, maka alhamdulillah ada dua di dalam apa? An-nafsul ammarah bisu, dan ada iman di dalam. Nah, akhirnya terjerumus kepada hal yang jelek. Kalau imannya hidup, mulai naik, maka akhirnya mencela dirinya. Mencela dirinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami menzalimi jiwa kami sendiri, menzalimi diri kami sendiri. Itu mencela dirinya. Dan itu disebut dengan an-nafsul lawwamah, jiwa yang mencela dirinya. Kenapa? Sadar terjerumus pada yang tidak baik. Itu mencelakakan dirinya. Akhirnya mencela dirinya di hadapan Allah, dan itu jiwa mukmin. Dan ini harus dihidupkan, harus disuburkan. Karena kalau tambah subur terus mencela dirinya di hadapan Allah, Rabbana zalamna anfusana, istighfar, mengikuti Rasulullah SAW dan taubat dengan yang sebenarnya minimal 100 kali setiap hari. Inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah. Nah, kalau itu dihidupkan, akhirnya meningkat jiwanya menjadi an-nafsul mutmainnah. Apa an-nafsul mutmainnah? Jiwa yang tenang, tentram. Maksudnya tenang, alhamdulillah selama ini saya
terus dalam kesenangan, ketenangan, tentraman. Kenapa? Karena sangunya banyak, makannya enak, tidurnya enak. Bukan itu jiwa mutmainnah. An-nafsul mutmainnah adalah jiwa yang tenang, merasa tenang, tentram di atas ketaatan kepada Allah. Seperti apa? Seperti orang yang dzaqa halawata al-ibadah, orang yang merasakan nikmatnya ibadah. Baca Quran terasa nikmat, belajar agama terasa nikmat. Akhirnya hidupnya di atas kenikmatan. Sakit fisik kalah sama nikmatnya ibadah. Sakit fisik kalah sama nikmatnya ibadah. Akhirnya sakitnya tambah parah, bukan tambah bingung, tambah tenang dan tentram, semakin rindu bertemu Allah SWT. Itulah yang akhirnya dikatakan oleh Allah SWT ketika dicabut nyawanya oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rasa ridho dan diridhoi oleh Allah SWT. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan Rasulullah SAW bersabda, apabila orang mukmin itu mau meninggalkan dunia, mau menghadap ke akhirat, maka turun para malaikat dari langit, wajah mereka memancarkan cahaya seperti matahari memancarkan cahaya, gitu, membawa kafan dan hanud dari surga. Fayajlisuna madda basari, para malaikat ini duduk di sepanjang yang masih bisa dilihat oleh yang mau meninggal. Wah, para malaikat wajahnya ceria, memancarkan cahaya, membawa kafan hanud dari surga. Tsumma ja'ahu malakul maut, lalu datang kepadanya malaikat maut. Wa yajlisu 'inda ra'si, duduk di sebelah kepalanya, dan dia tahu yang datang ini malakul maut duduk di sebelah kepalanya. Wa yaqul, dan berkata, salamun 'alaika ayyatuhan nafsut thayyibah, selamatlah kamu wahai jiwa yang baik. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwani, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fi siqa, maka jiwanya keluar, rohnya keluar seperti keluarnya tetesan air dari mulut tempat minum. Ila akhiril hadis. Mungkin sampai di situ dulu, dan kelanjutannya akan kita baca yang akan datang insyaallah. Kita baca dulu satu pertanyaan. Bagaimana suami meninggalkan istri berbulan-bulan dalam rangka mencari nafkah untuk keluarga, atau istri ditinggal untuk menuntut ilmu sehingga suami tidak bisa memenuhi nafkah batin istri, namun semua itu istri ridho dan rela ditinggal suami dan tidak menuntut kejadian seperti itu. Apakah suami termasuk menzalimi istri? Apakah juga berdosa? Apabila itu dengan kerelaan, maka itu bukan dosa, bahkan itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Jadi suami meninggalkan istrinya setengah tahun, 1 tahun, gitu. Untuk apa? Untuk mencari nafkah untuk si istri dan anak-anaknya. Itu adalah ibadah. Gitu. Lah ditinggal sekian lama ke luar negeri atau ke tempat yang jauh, istrinya, anaknya rela dan perginya untuk istri dan anak-anaknya. Apabila memang itu adalah jalannya. Adapun apabila ada yang lebih baik daripada itu, maka menempuh yang lebih baik. Apalagi kalau belajar agama, istri dan anaknya ditinggal untuk belajar agama, itu jihad. Istrinya ridho, anaknya ridho, jihad. Gitu. Meskipun ditinggal di rumah apa adanya, gitu. Yang penting tidak ialan alan nas, tidak menjadi tanggungan orang yang tidak disukai. Apa maksudnya? Nah, tidak menjadi beban orang, dan orang yang dibebani itu tidak suka. Yang penting bukan itu. Nah,
Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi